Eee, untuk pengalamannya, saya pernah banyak sih untuk project freelance tentang game ini, mulai dari game AR, VR, ya itu yang saya sering projekannya. Tapi untuk ini, kali ini kita akan buat game sederhana aja, yang modelnya kayak Flappy Bird gitu sih. Oke, sebelumnya kita perkenalan aja dulu ya. Ini dari mana saja ini? Banyak yang dari luar Surabaya ya ternyata. Oke oke, nggak apa-apa. Kita mulai di presentasi aja dulu ya. Nah, yang pertama itu kita akan mengenal tentang teknologi game. Nah, apa sih teknologi game itu? Ini menurut ahlinya, yaitu permainan yang terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok yang memiliki strategi untuk membangun dan memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah pemenang diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain dan jumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi. Nah, ini merupakan salah satu teori dari dasar game yang dikemukakan oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern, yaitu pemilik atau penemu teori game modern. Di judul bukunya yaitu Theory of Game and Economic Behavior 3D. Nah, John von Neumann ini juga salah satu pemenang penghargaan Nobel ya karena teori gamenya ini. Teori game sendiri ini banyak dipakai di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, bahkan sampai sosial. Karena ini sangat seru sekali permainan. Apa itu dari teori game ini? Nah, game sendiri itu awalnya hanya sebuah kotak-kotak berwarna monokrom hitam putih ini game Pong dari konsol Odyssey tahun 70-an. Ini salah satu game pertama yang ada di dunia dan sampai saat ini banyak yang memainkannya. Kemudian bertransformasi hingga menjadi game secara realistis seperti game Watch Dogs ini yang akan dirilis sekitar tahun 2020 nanti ini. Nah, dalam game sendiri itu banyak sekali elemennya. Terutama ini adalah elemen-elemen game yang sederhana, terdiri dari code, art, musik, dan game designer. Nah, elemen game ini sendiri nanti akan menyesuaikan tentang dengan kebutuhan game itu sendiri. Apakah gamenya itu berskala besar, kecil atau besar. Nah, untuk game skala besar, mungkin kita ada elemen game tersendiri seperti database-nya atau network engineer-nya atau mungkin orang yang mengurus artificial intelligence atau di game biasa disebut dengan NPC. Nah, ini salah satu aturan dalam game yang biasa disebut dengan MDA framework yang terdiri dari mekanik, dinamik, dan estetik. Nah, mekanik sendiri itu merupakan salah satu komponen dasar yang terdiri dari aturan-aturan tertentu yang ada dalam game. Kemudian dinamik itu kedinamisan yang terjadi ketika aturan satu dan aturan lainnya itu saling bertemu dan menjadikan sebuah mekanik baru. Nah, kalau estetik ini emosi dari pengguna ketika memainkan game itu sendiri. Nah, biasanya pengguna atau user itu sering merasakan seolah-olah kita itu masuk ke dalam dunia game. Nah, itu uniknya yang ada di dalam game ini. Nah, kita sebagai developer harus melihat dari sisi mekanik dulu, kemudian ke dynamic, kemudian ke estetik. Beda halnya dengan user. User pertama kali yang dilihat itu adalah estetiknya. Karena kebanyakan user itu memilih ketika memainkan game, yang pasti pertama dilihat adalah grafiknya terlebih dahulu. Kemudian baru dynamic, kemudian mekanik yang ada di game itu sendiri. Nah, setelah kita mengenal MDA framework ini, kita akan mengenal tentang beberapa engine yang ada di dalam game itu sendiri. Nah, yang pertama itu Unity. Unity ini
banyak sekali dipakai, terutama game-game developer indie yang memiliki komputer dengan spesifikasi minimal, tapi bisa menghasilkan game yang dengan grafik yang luar biasa. Nah, beberapa kelebihan dari Unity ini seperti cross platform, maksudnya itu game yang dihasilkan itu bisa di berbagai macam platform, mulai dari Windows atau PC, Android, iOS, bahkan sampai ke konsol sekelas Xbox, bahkan PS. Nah, kemudian user friendly, karena dia itu memiliki tampilan UI yang user friendly, maksudnya bisa digunakan walau belum pernah pengalaman dengan Unity sama sekali. Nah, yang tadi saya bilang itu ringan, karena apa? Karena Unity itu memiliki struktur tersendiri dan memiliki plugin-plugin yang banyak dan tidak dijadikan satu, makanya dia sangat ringan. Yang kemudian dukungan asset store. Maksudnya asset store ini kita ketika kita membuat game, kita pastinya butuh beberapa aset seperti desainnya, background, bahkan karakter 3D. Nah, dengan dukungan asset store ini, kita bisa membeli atau bahkan menjual aset kita sendiri di store milik Unity ini. Nah, kekurangan dari Unity itu terlalu banyak versi. Jadi misal versi 2012 itu 2020 itu nanti ada koma berapa itu. Nah, walaupun ringan, tapi dia itu memerlukan banyak cache memori yang dia akan membuat akan terasa berat ketika menjalankan scene yang terlalu banyak. Kemudian itu Unreal Engine. Nah, Unreal Engine ini langganan para developer-developer kelas atas karena dia itu memiliki kualitas grafik yang sangat bagus. Banyak game kelas AAA atau yang memiliki value yang sangat besar dibuat dengan Unreal Engine ini. Nah, kelebihannya selain dia gratis, dia itu adanya fitur blueprint atau visual scripting. Jadi teman-teman yang tidak memiliki skill coding yang mumpuni bisa menggunakan fitur ini. Fitur blueprint ini sangat membantu sekali ketika mendevelop suatu game dengan Unreal ini. Nah, kekurangannya yaitu cukup rumit, terutama ketika kita berhadapan langsung dengan visual scripting. Yang kedua itu komputer kita harus dengan high specification, karena dia membutuhkan banyak sekali memori dan juga kartu grafis atau VGA yang tinggi untuk menghandle kemampuan grafiknya ini tadi. Nah, yang kedua itu construct. Construct ini biasanya digunakan untuk developer yang membutuhkan yang tidak memerlukan skill coding sama sekali karena dia basicnya drag and drop. Kemudian dia itu sangat ringan, bahkan tidak sampai 500 MB untuk mendownload file construct ini. Kemudian dia sangat user friendly, sifatnya sama kayak Unity karena kemudian kekurangan. Nah, kekurangan construct ini cukup banyak. Yang pertama itu dia itu berbayar. Terus dia HTML5 base, yaitu maksudnya game yang dihasilkan itu berbasis HTML atau web base seperti kayak game-game yang ada di web itu. Terus, nah untuk skill codingnya ini dia itu menggunakan event bukan OOP, jadi agak membingungkan. Kemudian game maker, dia itu sama seperti construct, ringan, drag and drop. Dia sangat powerful untuk game 2D. Construct juga sama, yaitu untuk game basisnya 2 dimensi. Kemudian kekurangannya dia juga berbayar. Yang kedua itu graphical user interface-nya tidak adaptif. Makanya dia tidak user friendly sama sekali. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Walaupun ringan, tapi dia itu memerlukan banyak cache memori yang dia akan membuat
Oh, tidak ada ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke game developer life cycle. Nah, untuk mendevelop suatu game, kita itu terbagi menjadi tiga sesi, yaitu pre-production, production, sama post-production. Nah, pre-production ini sendiri, kita itu harus menyiapkan tim, seperti kita harus mencari tim untuk yang menghandle tentang code, yang menghandle tentang art, dan menghandle tentang game design. Kemudian kita akan apa itu namanya, membuat ide game apa yang akan kita buat. Kemudian membuat game design dokumen, yaitu format-format atau aturan apa aja yang ada di dalam game tersebut. Kemudian kita membuat prototipenya. Nah, setelah ini selesai, kita itu pindah ke production. Di sesi production ini sendiri, game akan dibuat berdasarkan hasil yang ada di pre-production. Di sesi produksi ini, kita akan membuat aset, menyatukan aset dengan code, kemudian membuat platformnya, kemudian mengimplementasi gamenya tadi, mengimplementasi dari game prototipenya tadi itu. Setelah post di production ini selesai, kita ke post production, di mana post production ini adalah tahap terakhir dalam hal developing game. Dalam post production ini ada beberapa hal yang harus kita lakuin sebelum game itu dipublish ke luar. Salah satunya adalah quality assurance. Quality assurance ini sangat penting untuk meminimalkan bug yang ada di game kita sendiri yang akan kita buat, kemudian melakukan beta testing, kemudian ke bagian marketingnya, baru dirilis ke publik. Nah, kemudian kita akan melihat review market game pada saat ini. Ini data ini saya ambil dari Newzoo, yaitu suatu web platform yang menyediakan global market research. Nah, untuk tahun 2019 ini, nilai game yaitu 68,2 billion US dollar, nilai yang sangat besar untuk sebuah game, terutama di mobile yang saat ini sedang naik daun, karena game di mobile ini peminatnya sangat banyak daripada yang ada di PC sama di konsol. Untuk PC sama konsol sendiri itu dia itu relatif stabil dalam hal marketing, karena tidak semua orang mampu membeli PC sama konsol yang dengan harga yang cukup tinggi juga. Nah, setelah kita presentasi tadi, apakah kita udah siap untuk belajar game developer? Nah, seperti yang saya sebut di atas tadi, ada beberapa elemen game yang harus diperhatikan dalam suatu developer game. Nah, ini adalah job desk dari masing-masing elemen of game-nya itu tadi. Yang pertama itu game programmer. Game programmer ini bertanggung jawab untuk membuat suatu code di mana code itu nanti akan dijalankan pada game itu nanti tersendiri. Nah, skill-skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang game programmer, yaitu yang pertama dasar pemrograman. Ini udah pasti harus dikuasai. Yang kedua dasar konsep OOP, yaitu Object Oriented Programming, suatu konsep di dalam pemrograman di mana
kita itu seolah-olah membuat program dengan membayangkan suatu benda. Nah, konsep OOP ini sendiri sangat dipakai dalam dunia game. Kemudian kita harus membaca dokumentasi yang ada di game engine itu tersendiri, terutamanya. Yang terakhir, kita harus bisa mendebak atau menemukan suatu error pada game, pada code game yang akan kita buat. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri yang banyak dipakai yaitu C++, C Sharp, sama JavaScript. C++ ini nanti arahnya ke Unreal, kalau C Sharp ini ke Unity, kalau JS JavaScript ini nanti arahnya ke web base. Nah, kemudian itu game artist. Game artist ini memiliki tanggung jawab yaitu dalam hal aset, terutama di karakter sama background. Untuk game artist sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kreativitas dalam membuat aset, terutama karakter, background, kemudian UI button atau UI seperti button, terus notifikasi, kayak gitu. Kemudian karakter ini wajib untuk seorang game artist. Kemudian riset tentang konsep apa yang akan diimplementasi ke sebuah game. Nah, untuk tools mendukung game artist sendiri itu terdapat pada Corel, Photoshop, sama Adobe Illustrator. Kita juga bisa pakai tools lain seperti Paintsai atau bahkan Figma. Yang kedua, yang terakhir itu game designer. Game designer ini adalah kunci dari suatu game. Karena apa? Karena game designer ini adalah game designer ini merupakan kunci dari game yang dimana game designer ini menentukan arahnya game. Game itu kita mau buat seperti apa. Rules dalam game itu mau buat seperti apa. Nah, itu hal-hal skill atau apa saja yang dibutuhkan oleh seorang game designer. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua analisa dan statistik. Nah, dalam game sendiri itu ada yang namanya balancing. Balancing itu seperti misal player A bertemu sama player B, ketika player A mempunyai senjata kayak pedang melawan player B yang memiliki senjata panah, pasti memiliki balance yang berbeda. Makanya dia dibutuhkan statistik untuk menyeimbangkan kekuatan yang dari player A sama player B itu tadi. Kemudian game designer juga harus memiliki skill problem solving yang bagus untuk memanajemen berbagai rules yang ada nanti itu. Nah, untuk game designer ini adalah orang pertama yang memakai game engine seperti Unreal, Construct, dan Game Maker itu sendiri. Oke, setelah mengenal teknologi game, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini mau lanjut ke modul, langsung praktek pakai Unity.